Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Anggi Wahyu bersama tim Newsroom Radio Perkasa FM hadir kembali di zona Islami sore spesial Ramadan live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Niran Kranti Bolangu Tulung Agung. Saya ucapkan juga salam sehat bagi pendengar setia Radio Perkasa dan juga santri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majelis ilmu di sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, dan tak lupa sholawat salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Dan selanjutnya kawan perkasa, kajian kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah Asy-Syakandari pada sore hari ini akan membahas tentang larangan berputus asa sebab tertundanya pemberian Allah, disampaikan langsung oleh Ustadz Khoyim Nafal. Semoga. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah yang kami hormati, kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita benar-benar diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mendalami dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, yakni bismillahirrahmanirrahim, la yakun ta'akhuru amadil atha ma'al ilhah fid du'a mujiban liyaksika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengingatkan kepada kita, layakun ojo ono siro apa ta'akhuru amadil ato, mundure mongsone peparing, ma'al ilhahi sertane nemen-nemeni atau juwet-juwet, fit du'a ing dalem donga, mujiban iku majibake tawan dadekake liyaksika maring ngerasa pegot sira, liyaksika maring putus asa. Fahuwa mongko tai Allah iku domina zat kang jamin laka maring sira al ijabata ing ngabulake doa, fima ing dalem perkara yakhtaruhu kang milih sapa Allah ing ma laka krana sira, la fima ora ing dalem perkara takhtaruhu kang milih sapa sira ing ma linafsika krana awak sira, wa fil waqt
wakti lan ing dalem wektu alladzi yuridu kang ngarepak alladzi yuridu kang ngersakake sapa Allah ing alladzi la fil wakti ora ing dalem wektu alladzi turidu kang karep sapa sira ing alladzi. Dados Syekh Ibnu Athaillah niki mengingatkan kepada kita bahwasanya layakun ta'akhuru amadil ato, jangan sampai terjadi pada diri kita, yaitu apa? Tertundanya pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al ilhahi fid du'a, setelah kita ini bersungguh-sungguh mengulang-ulang doa mujiban liyaksika, itu menjadikan engkau putus asa. Jadi jangan sampai tertundanya pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita setelah kita bersungguh-sungguh dan mengulang-ulang doa kita, ini membuat diri kita putus asa. Jangan sampai. Kenapa? Fahuwa dominalaka ijabah, karena sesungguhnya Allah itu telah menjamin bagimu yaitu pengabulan. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dalam pengkabulan doa tersebut, mengijabah doa tersebut fima yakhtaruhu laka, itu apa? Sesuai dengan apa yang telah menjadi pilihan Allah. Jadi Allah ini ketika mengabulkan doa hambanya, Allah mengabulkannya sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lafi ma takhtaru li nafsik, bukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan atau pilihan kita. Wa fil waqti alladzi yurid, dan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, la fil waqti alladzi turid, tidak pada waktu yang engkau inginkan. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya layakun ta'akhuru amadil ato ma'al ilha fid du'a mujiban liyaksika, jangan sampai tertundanya pemberian Allah kepadamu setelah engkau mengulang-ulang doamu, itu membuatmu putus asa. Fahuwa dominalakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Kenapa? Karena Allah itu menjamin pengabulan doa. Jadi Allah itu menjamin pengabulan doa itu sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai keinginan kita atau pilihan kita atau makhluknya. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan Allah ketika mengabulkan doa itu waktunya juga dipilih oleh Allah, waktu yang dikehendaki oleh Allah, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya seorang muslim, orang mukmin ini setiap hari tidak akan pernah lepas daripada berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang berdoa kepada Allah, seorang mukmin berdoa kepada Allah, doanya itu ada kalanya langsung dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diminta kepada Allah tersebut.
Saya berdoa supaya saat ini andaikan sakit semoga diberi kesehatan. Ternyata nanti malam langsung sehat. Nah, berarti apa? Doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada kalanya doa itu ditunda oleh Allah. Maksudnya doa itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu yang terbaik untuk hambanya. Nah, di saat kita berdoa, ternyata doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ini membuat kita putus asa. Kenapa? Karena dalam pengabulan doa Allah itu telah menjamin setiap orang yang berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman dalam pengabulan doa ini Allah mengijabah doa hambanya ini perlu kita ketahui bahwasanya fima yakhtaruhu lakala fima takhtaruhu li nafsik. Allah mengijabah doa hambanya tersebut itu caranya Allah memberikan ijabah sesuai dengan apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. La fima tahtaru li nafsik, bukan apa yang telah menjadi pilihanmu atau pilihan kita. Wa fil waqti alladzi yurid, dan Allah mengijabah doa hambanya tersebut itu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la fil waqti alladzi turid, bukan di waktu yang diinginkan oleh hamba tersebut. Maka dari ini jelas konsepnya apa? Setiap orang yang berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah, yakni ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kalian semua kepadaku. Niki kita sebagai orang mukmin, orang muslim, apalagi kita sebagai seorang santri, maka kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Astajib lakum, karena doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hal doa itu dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah, atau apa? Intisari daripada sebuah ibadah. Allah sampun dawuhaken datang Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Maka di sini ada perintah Allah, yaitu apa? Berdoa. Berarti ketika kita berdoa maka di sini doa ini merupakan suatu ibadah. Nah, makanya tidak usah terlalu repot memikirkan apa yang kita doakan. Pokoknya kita doa itu umumnya bagaimana, apa yang diajarkan oleh Nabi seperti apa. Yang penting kita ngikuti saja. Lah masalah nanti dikabulkan seperti apa, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Minimal ketika kita sudah berdoa
maka di situ kita sudah beribadah. Jadi berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, maka inilah termasuk salah satu ibadah. Dan termasuk yang membedakan antara Allah dengan makhluknya adalah dari sisi doa itu. Apa? Allah itu ketika ada seorang hamba yang senantiasa meminta kepada Allah, maka Allah ini akan senang terhadap hamba tersebut. Akan berbeda dengan makhluk. Maksudnya seperti apa? Ketika saya, katakanlah di sini contoh ya, saya meminta sesuatu kepada dirimu. Karena saya datang mengetuk pintu, di situ minta bantuan atau minta uang, katakan seperti itu. Pertama kali pasti dikasih, ya apa tidak? Terus ternyata di hari berikutnya datang lagi, meminta lagi, dikasih apa enggak? Mungkin masih dikasih, tapi masih ada perasaan yang mengganjal. Ini ada orang kok tiap hari meminta uang, terus datang lagi, meminta lagi. Sudah mulai rasa apa? Sifat apa yang muncul pada diri kita? Tidak suka terhadap orang tersebut. Setelah datang lagi mengetuk pintu, ternyata setelah dilihat dari kaca rumah, dari kaca ya, kan biasanya ketika yang datang itu siapa, dilihat dari dalam kan kelihatan. Ternyata orang itu lagi. Pintunya dibuka apa ditutup? Atau justru malah dikunci? Dikunci kan. Nah inilah bedanya. Kalau Allah, semakin kita minta kepada Allah, maka Allah akan semakin mencintai kita. Berbeda dengan makhluk. Contohnya tadi, sampean punya jajan, ada temennya datang minta jajan sampean, sampean kasih apa enggak? Pertama kasih, kedua dikasih, ketiga ditinggal pergi, ya enggak? Kenapa? Karena inilah sifat manusia. Nah, maka dengan ini, doa ini, meskipun kita itu seharusnya ketika doa kita yakin bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa kita. Yang terpenting bagi kita adalah bukan berpikir Allah mengabulkannya, jangan. Kalau kita baiknya apa? Yang penting saya berdoa. Entah Allah mengabulkan sekarang, alhamdulillah. Entah Allah mengabulkan nanti, yaitu terserah Allah. Entah Allah nanti menyimpan pahala daripada doa itu disimpan oleh Allah nanti menjadi pahala akhirat, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita sebagai seorang hamba diperintah oleh Allah untuk berdoa. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kenapa? Setidaknya di dalam doa itu terdapat sebuah ibadah. Ya, itu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan seorang hamba ketika orang ini itu mau berdoa kepada Allah, itu menunjukkan apa? Bahwa dirinya hamba ini memang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini menunjukkan apa? Kalau kita sebagai seorang hamba ini berarti makhluk yang lemah, memiliki keinginan apapun itu, kita tidak bisa mencapainya, tidak bisa meraihnya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai cita-cita tersebut. Berarti dalam hal ini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama di sini Allah sebagai zat yang wujud, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah adalah zat yang terhadap segala sesuatu itu mampu. Dan yang kedua ada hamba, yaitu kita sebagai manusia. Menunjukkan apa? Kalau kita meminta berarti kita merasa ada kekurangan. Gitu betul? Ya. Maka dengan ini justru dengan berdoa setidaknya ada sebuah ibadah
dan ada pengakuan kehambaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ud'uni astajib lakum. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, doa kita ulangi setiap hari sampai 10 kali, bahkan sampai 50 kali. Setelah sholat kita doa, setelah makan kita doa. Sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah, setelah sholat duha doa dan lain sebagainya. Maka perlu kita ketahui, andai kata doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah, dalam arti belum dikabulkan ini dalam arti apa? Allah mengijabah doa kita itu agak diundur, paham ya? Agak apa nggih? Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini menjadikan kita itu berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Kenapa? Kita tidak tahu Allah itu mengabulkan doa hambanya seperti apa. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa hambanya itu dikatakan tadi fima yahtaruhu laka. Allah mengabulkan doa hambanya itu sesuai dengan pilihan Allah. Dengan pilihan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa supaya diberi harta yang banyak, harta yang melimpah, ternyata oleh Allah kita diberi apa? Kesehatan. Perlu diketahui, orang yang sakit ketika dia berobat itu kan membutuhkan biaya. Nah, kenapa dalam hal ini Allah itu ketika mengijabah doa hambanya tadi, hambanya pengen mendapatkan memiliki harta yang banyak, pengen memiliki uang yang banyak, tapi kenapa oleh Allah kok dia diberi kesehatan? Nah, kenapa seperti itu? Karena Allah tahu bahwasanya orang ini nantinya akan sakit, yang mana kemungkinan sakitnya itu parah, dan Allah sudah mengetahui hal tersebut. Sehingga karena sakitnya parah, andai kata Allah itu mengijabah doa tersebut berupa diberi harta yang banyak, harta itu akan habis digunakan untuk berobat. Katakan orang berdoa kepada Allah meminta harta yang banyak, ternyata Allah itu mentakdir hamba tersebut apa? Sakit, yang mana sakitnya itu butuh biaya untuk berobat sebanyak 100 juta. Katakan seperti itu. Andai kata doanya tadi, ini sebuah pilihan, coba sampai nanti pilih. Jadi Allah ini tahu hambanya ini nanti akan dibuat oleh Allah menjadi hamba yang sakit. Sebelum hamba ini sakit, hamba ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Diberi uang yang banyak. Nah, dalam pengijabah doa ini Allah ternyata memilih mengabulkan doa tersebut dengan memberi kesehatan. Sehingga apa? Tidak jadi sakit, atau sakitnya sakit biasa, tapi tidak diberi harta yang banyak. Nah, dibandingkan ketika Allah mengijabah doa hambanya tadi dengan memberikan uang yang banyak, katakanlah berapa? 100 juta. Maka andai kata sampai disuruh memilih yang mana? Orang berdoa meminta uang yang banyak kepada Allah, bisa dikatakan 100 juta, atau Allah mengabulkan doanya tersebut berupa apa? Orang ini diberi kesehatan dari sakitnya. Andai kata Allah tidak mengabulkan doanya berupa memberi kesehatan, biaya yang digunakan untuk
berobat dari sakitnya itu ya kisaran 100 juta. Lebih memilih mana? Diberi sehat. Diberi apa? Sehat. Kenapa seperti itu? Orang sakit sampai dia itu membutuhkan biaya 100 juta. Sakitnya parah apa tidak? Parah kan? Andai kata sampean sakit seperti itu, andai katanya ada orang sakit seperti itu, dia hidupnya itu susah apa tidak? Padahal biayanya juga sama-sama 100 juta. Maka di sini betul sekali. Jadi Allah itu fima yaktaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Allah itu mengabulkan doa hambanya sesuai dengan pilihan Allah, sebagaimana yang terbaik untuk hamba tersebut. Nah, ada contoh lagi. Ketika kita doa, kenapa Allah kok tidak mengijabah doa kita secara langsung? Jadi berdoa, setelah doa langsung mengijabah, tidak seperti itu, tapi masih menunggu waktu yang pas untuk kita. Contohnya kita berdoa apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tahu enggak ini doa meminta apa? Doa termasuk ini doa meminta supaya kita diberi istri yang solihah. Ayo sampean doa enggak tahu ini gimana. Terus keturunan yang sama. Keturunan yang ketika dilihat itu menyenangkan hati. Itu apa? Keturunan yang solih dan solihah. Andai kata sekarang teman kelas berapa ini? Sekolah formalnya kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 sampean berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa seperti itu. Ternyata setelah sholat, setelah doa, besok dikabulkan oleh Allah. Apa? Didatangkan jodohmu. Pas apa tidak? Hah? Pas. Nah, makanya Allah itu tahu kapan doa ini ketika diijabah, pas waktunya itu kapan Allah yang tahu, dan yang terbaik. Ada contoh lagi. Ada anak kecil yang bermain pisau. Tahu ya? Anak kecil bermain benda tajam seperti pisau, cutter, silet, dan lain sebagainya. Dia ini usianya perkiraan 2 tahun lah, 1 sampai 2 tahun. Ketika engkau melihatnya, apa yang kau lakukan? Mengambil senjata silet tadi atau pisau tadi, atau engkau biarkan? Diambil. Ketika diambil, anaknya nangis apa tidak? Berarti dirimu tidak sayang. Justru malah sayang. Itulah menunjukkan kalau kita itu sayang kepada anak tersebut. Makanya kan betul sekali, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Allah itu mengabulkan doa hambanya sesuai apa yang telah menjadi pilihan Allah, la fima takhtaruhu li nafsik, bukan sesuai dengan apa yang menjadi pilihanmu. Kenapa? Kadang kalau kita lihat anak kecil tadi, inginnya apa? Bermain pisau, tahu senjata tajam, tahu bermain silet, bermain yang lain sebagainya. Yang mana itu mampu apa? Mampu membahayakan dirinya sendiri. Maka Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya itu yang mana. Ini yang harus kita pahami. Makanya mengenai doa ini, yang terpenting itu apa? Setiap hari kita doa. Yang ada di benak kita, Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa. Ya sudah, kita berdoa itu sudah merupakan salah satu daripada
ibadah. Masalah pengabulan insya Allah nanti tetap akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Ud'uni astajib lakum, karena Allah itu fawwa dhamina lakal ijabah. Allah itu menjamin pengabulan doa dari hambanya. Sekarang ketika kita masih di pondok, apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan, kita perbanyak doa kita panjatkan semua apa yang menjadi keinginan kita. Dan ketahuilah, andai kata keinginan ini terbaik untuk kita, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata apa yang kita inginkan ternyata ini tidak baik untuk kita, maka ketahuilah Allah akan mengabulkan doa tersebut sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah itu mampu mengijabah segalanya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Wa fil waqti alladzi yurid la fil waqti alladzi turid. Yang berikutnya, dalam pengijabah doa, Allah itu mengijabah menunggu waktu yang pas. Menunggu apa? Waktu yang pas, yang sesuai untuk hamba tersebut. Ya apa? Ketika kita doa tadi, masih kelas berapa tadi? Kelas 8 SMP ya. Kelas 8 SMP berdoa supaya diberi jodoh oleh Allah, jodoh yang solihah. Jodoh yang soleh biar yang laki-laki kok solih, yang solihah. Kita berdoa dari sekarang, mudah-mudahan Allah ini telah menyiapkan bidadari yang ada di dunia untuk kita. Apa? Allah mempersiapkan, oh si A ini berdoa meminta supaya dia ini diberi jodoh, yang jodohnya itu memang jodoh yang terbaik, maka berdoa dari sekarang, disiapkan oleh Allah. Nah, perlu kita ketahui, ketika Allah menyiapkan itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita, karena sesuatu yang baik itu pasti untuk orang yang baik, sesuatu yang jelek pasti itu untuk orang yang jelek. Iya apa tidak? Nah, kalau ada sesuatu yang baik kok diberikan kepada orang yang jelek atau akhlaknya jelek, nah, ini adil apa tidak? Tidak. Wong bahkan dari sisi dohir saja ya, ada seorang pengantin yang laki-laki ini kurang tampan, kelihatan jelek. Yang wanita, mempelai wanita ini terlihat sangat anggun dan sangat cantik. Saat itu dirimu menghadiri pernikahan tersebut, apa komentarmu? Komentar Anda seperti apa? Ini yang cewek apa memang dia ini kenapa ini tidak sadar, atau memang kenapa kok mau sama dia? Ya apa tidak? Apalagi Allah, tahu yang baik pasti untuk hambanya yang baik, yang jelek pasti untuk hambanya yang akhlaknya jelek. Yang baik hambanya yang dia selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hambanya yang berdoa saja tidak mau, sukanya mengeluh, dia di mana-mana selalu menggibah dengan orang lain, tempatnya di mana? Kalau tidak tobat, jelas tempatnya pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua hal ini yang harus kita paham, yaitu apa? Ketika seorang berdoa, ada kalanya Allah itu yang pertama mengijabah langsung doa itu sesuai dengan apa yang diminta. Kenapa? Dalam pengkabulan doa ada dua hal. Yang pertama, Allah mengijabah waktunya langsung. Jadi meminta berdoa, meminta diberi harta yang banyak, Allah langsung mengabulkan. Terus waktunya juga saat itu juga. Nah, ada kalanya waktunya ini yang ditunda.
Ada kalanya waktunya yang ditunda. Dan pengabulan ini sesuai dengan apa yang telah menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Jadi Allah Tuhanmu lah, wa rabbuka, dan Tuhanmu lah, yakhluqu ma yasha, yang menjadikan sesuatu yang dikehendakinya. Allah ini menjadikan segala sesuatu yang dikehendakinya. Wa yahtaru maka lahumul khiyarah. Wa yahtaru, dan Allah ini yang memilihnya sendiri. Jadi ketika ada seorang hamba ingin dijadikan Allah menjadi orang yang alim, maka Allah ini yang telah memilihnya sendiri, tidak butuh bantuan orang lain untuk memilih. Kalau kita kan beda. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang baik, biasanya kita minta bantuan orang lain. Kita berdiskusi, apalagi dalam hal mencari jodoh. Supaya jodohnya ini baik, benar-benar baik, kita kan berembuk, bermusyawarah dengan keluarga, bertanya-tanya, mencari info tentang siapa orang yang kita cintai, yang akan kita lamar tersebut. Ini baik apa enggak? Akhlaknya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Dilanjut, maka nalahumul khiyarah, dan tiada hak bagi mereka untuk memilih. Apa? Kita sebagai hamba Allah ini pokoknya apa yang terjadi kepada kita ini memang telah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang terbaik untuk kita semua. Nah, dilanjutkan lagi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika kita berdoa ternyata doa kita tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta, ini perlu kita ketahui bahwasanya wa asa an takrahu syai'an, kadang ketika kita itu membenci sesuatu, jadi kadang ketika kita membenci sesuatu ternyata wa huwa khairul lakum, kadang sesuatu itu terbaik untuk diri kita. Contohnya ketika kita lulus sekolah kelas 6 SD atau MI, orang tua kita itu menawarkan pada diri kita untuk belajar di pondok pesantren sekaligus di sekolah formal. Akhirnya pilihan orang tua panjenengan semua itu di pondok pesantren Al-Fatahiyah, bisa mondok, bisa sekolah formal. Awalnya kalau di pondok itu kan tidak boleh bawa HP. Di pondok itu pulangnya juga tidak setiap hari. Kayak ketika kita mendengar itu kita kan tidak suka, ya apa tidak? Ternyata setelah kita tahu ketika kita lulus dari pondok, ternyata ini yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kadang apa yang tidak kita suka justru kadang ini yang terbaik untuk kita. Buktinya apa? Ketika kita di pesantren kita bisa mendalami ilmu agama, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah, maka dia akan diberi ilmu agama, pemahaman agama yang baik. Di samping itu juga masih bisa mengikuti lembaga formal tingkat SMP, MA dan lain sebagainya. Ternyata apa? Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan kehidupan bahagia di dunia, maka dia harus mencari ilmu atau diperoleh dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil
ilmi. Orang yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat maka bisa diperoleh dengan ilmu. Tentunya ilmu diamalkan dengan niat yang ikhlas, di hati yang ikhlas. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat maka dia juga menggunakan ilmu. Dan kita di pondok dapat ilmu akhirat dan juga dapat ilmu dunia. Apa? Alhamdulillah diberi Allah pemahaman tentang ilmu agama, bisa mendalami ilmu agama sehingga tahu ketika kita berdoa ada kalanya Allah itu langsung mengijabah, ada kalanya ditunda menunggu waktu yang pas ketika kita diijabah tersebut. Nah, ini paham tentang hal tersebut. Itu tadi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Terus dipun lanjutkan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin ya kadang apa yang kita suka. Jadi kalian di pondok seperti ini setiap sore setiap hari mengikuti pengajian dengan keadaan ketika di rumah setiap hari bisa pegang HP, setiap hari bisa apa? Ngopi bebas, bisa memakai kendaraan sepeda motor bebas. Ini kan kayak sesuatu yang menyenangkan, ya apa tidak? Ingatlah kalau kita sampai terlena dengan hal tersebut, itu bagaimana dengan keilmuan kita? Bagaimana dengan ilmu kita? Bagaimana kita menghadapi keadaan dunia ini? Padahal nanti dikatakan orang yang ingin bahagia di dunia tentunya menggunakan ilmu. Ilmu itu apakah akan didapat ketika kita tidak bersungguh-sungguh? Tidak akan pernah didapat kecuali kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut. Makanya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kita itu benci terhadap sesuatu atau kita itu tidak suka terhadap sesuatu padahal wa asa an tuhibbu syai'a, kadang kita itu mencintai sesuatu tersebut padahal sesuatu itu buruk untuk kita. Pak, ketika kita tidak mau belajar ilmu agama, kita tidak mau sekolah, kayak hidup itu kan bebas. Tapi bagaimana 10 tahun ke depan? Bagaimana 20 tahun ke depan? Bagaimana 30 tahun ke depan? Maka kayak itu kan sesuatu yang kita cintai, ternyata itu buruk untuk kita, itu tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di akhir ayat tersebut Allah berfirman wallahu ya'lamu, Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu sedangkan kalian itu tidak mengetahuinya. Maka kita sebagai hamba harus ikhlas, ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah kepada kita. Kenapa? Karena inilah yang terbaik untuk kita. Ini loh yang terbaik untuk kita. Kenapa orang itu kok dia hidupnya kayak tidak bahagia, kayak hidupnya itu penuh dengan kesusahan, kayak hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan. Sedangkan ketika melihat orang lain itu kelihatannya hidupnya bahagia sekali, ya apa tidak? Kenapa? Karena dia belum memahami bahwasanya apa yang telah menjadi ketentuan, apa yang menjadi takdirnya itu yang terbaik untuk dirinya. Sehingga yang menjadikan dia itu kelihatan sengsara, yang menjadikan dirinya itu kelihatan penuh dengan ujian, ini adalah tidak keterimaan yang ada pada dirinya. Dia itu tidak menerima, sehingga melihat orang lain itu kayak bahagia, tidak ada cobaan, tidak pernah mengalami kesedihan dan lain sebagainya. Coba saja kalau kita sadar
Contohnya saja gini, ketika ada seseorang oleh Allah dijadikan dia menjadi orang alim, maka jelas dia pasti melalui proses yang namanya belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh apa tidak? Sungguh-sungguh. Ketika kita melihat ada orang bisa naik kendaraan sepeda motor contohnya, awalnya dia belajar naik kendaraan apa tidak? Awalnya jatuh apa tidak? Nah, jangan sampai kita melihat seseorang itu karena kesuksesannya saat ini. Ketahuilah bahwasanya di balik kesuksesan itu ada perjuangan yang tidak bisa kita lupakan. Perjuangan ini yang harus kita lalui. Ketika sampean melihat ada orang yang kaya raya, setiap hari dia menghabiskan uangnya untuk belanja kebutuhan keseharian, 1 hari 1 juta katanya. 1 hari 1 juta. Berarti kan ketika dia setiap hari itu menghabiskan 1 juta, pendapatannya setiap hari lebih dari 1 juta. Berarti dia kan kategori kayak orang kaya kan. Nah, pertanyaannya, kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena usahanya, karena pengorbanannya. Makanya jangan sampai kita hanya melihat orang itu suksesnya saja. Kita lihat jerih payahnya, kita lihat perjalanan hidupnya. Tidak ada orang yang mana dia itu tiba-tiba langsung menjadi orang yang sukses, tidak ada. Pasti ada lika-likunya, pasti ada perjalanan hidup yang dilaksanakannya, yang dijalaninya dalam kesehariannya. Maka dari itu terbaik untuk kita apa? Kita menerima apa yang telah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita tidak terima, kadang apa yang kita sukai ternyata itu membahayakan diri kita. Apa yang kita benci kadang itu yang bermanfaat untuk diri kita. Kadang ketika kita melihat lawan jenis, ketika melihat dia itu kayak benci banget, nah, siapa tahu itu jodoh kita, ya apa tidak? Kita kan tidak tahu. Maka Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Nah, dalam hal doa ini baginda Rasulullah Muhammad SAW ini mengatakan, ma min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watahu au sarafa anhu mislaha su'an au hatta min dunubihi biqadariha malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW ini bersabda, ma min da'in, tidak ada seorang pun yang berdoa. Jadi tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah illastajaballahu lahu da'watahu, kecuali Allah itu mengijabah doa tersebut. Ma min da'in yad'u illastajaballahu lahu da'watahu. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah illastajaballahu lahu da'watahu, kecuali doa hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah pengabulan ada kalanya ya memang persis sesuai yang diminta oleh hamba tersebut. Au sarafa anhu mislaha su'an, atau Allah mengabulkan doa hambanya tersebut itu dengan cara Allah menghindarkan orang tersebut dari berbagai macam mara bahaya. Jadi Allah mengijabah doa hamba tersebut dengan cara menjauhkan hamba tersebut dari berbagai macam mara bahaya. Au sarafa anhu mislaha su'an, jadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Allah menjauhkan dirinya dari sakit, Allah menjauhkan orang yang berdoa tersebut dari kecelakaan, Allah menjauhkan doa hamba tersebut dari kesengsaraan, Allah menyelamatkan hamba tersebut dari bencana alam. Kecelakaan, apakah ada orang yang suka kecelakaan?
Tidak ada. Kalau ada berarti itu tidak normal. Apakah ada orang yang suka dengan bencana alam? Pasti tidak ada. Kalau ada itu juga tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak normal juga. Au khata min dunubihi biqadariha. Atau yang berikutnya, Allah mengijabah doa dari hambanya tersebut itu dengan cara Allah itu mengurangi dosa-dosanya, atau Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Jadi ketika doa, ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa, terus ternyata dengan doa tersebut dia itu diampunkan segala dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Salah satu bentuk pengijabahan daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 macam pengijabahan doa tersebut itu ada syaratnya. Illam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Seketika apa? Orang yang berdoa tersebut itu tidak berdoa untuk sesuatu yang bersifat dosa. Jadi apa? Tidak berdoa untuk dosa. Yang berikutnya au qati'ati rahimin, yaitu apa? Berdoa untuk memutus hubungan keluarga. Jadi gini, termasuk trik supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Umumnya manusia pada umumnya ketika berdoa itu kan rata-rata untuk dirinya sendiri. Manusia pada umumnya ketika dia itu dizolimi orang lain, umumnya dia akan berdoa untuk orang tersebut atau mendoakan orang yang mendolimi tersebut, yaitu apa? Terjadi sebuah kesalahan atau mendoakan yang jelek. Nah, ini kunci. Andai kata ketika kita didolimi oleh orang lain, maka ketahuilah, doakan orang tersebut, maka doa itu akan kembali kepadamu, dan doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena manusiawi, biasanya ketika kita dihianati orang lain, ketika kita dibohongi orang lain, pasti kita akan mendoakan yang buruk, ya apa tidak? Tapi ketahuilah, kalau kita bisa menata diri kita, menata hati kita, di saat itu doakan dia supaya oleh Allah diberi hidayah, maka Allah juga akan memberikan hidayah kepada diri kita. Maka penting sekali kita berdoa itu bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga mendoakan orang lain, terutama mendoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kawan perkasa, kita akan tutup di majelis pada sore hari ini dengan kesimpulan sekaligus doa terkait dengan larangan berputus asa sebab tertundanya pemberian Allah. Semoga. Jadi intinya yang kita sampaikan adalah la yakun ta'akhuru amatil ato ma'al ilha fid du'a mujiban liyaksika fahuwa dhaminalakal ijabah fi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi apa? Jangan sampai tertundanya pemberian Allah kepada kita setelah kita ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang, ini menjadikan diri kita ini putus asa. Ini jangan sampai. Kenapa? Fahuwa dhaminalakal ijabah, karena Allah sudah menjamin setiap yang berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman
dalam pengabulan doa tersebut fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Allah mengijabah doa hambanya tersebut itu sesuai dengan pilihan Allah. La fima takhtaru li nafsik, tidak sesuai dengan pilihan orang yang berdoa tersebut. Jadi Allah memilihkan ijabah ini berupa ini, katakanlah diberi kesehatan, diberi kesembuhan, maka ini memang yang dipilih oleh Allah dan ini yang terbaik untuk hambanya. Maka kadang orang berdoa, doanya itu sama-sama meminta apa supaya dilapangkan rezekinya. Kadang yang satu rezekinya banyak, yang satu anaknya banyak. Ya. Nah, ini apa? Sesuai dengan apa yang terbaik untuk hamba tersebut, sesuai dengan pilihan Allah. La fi ma tahtaru li nafsik, bukan sesuai dengan pilihan daripada diri kita. Terus yang berikutnya wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah mengijabahnya itu sesuai dengan waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kita inginkan atau waktu yang diinginkan oleh hamba yang berdoa tersebut. Maka dikatakan ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya memiliki keinginan, engkau pun juga memiliki keinginan. Ketahuilah wallahu yaf'alu ma yurid. Allah itu menjalankan sesuatu yang dikehendakinya. Maksud hati saya ingin menjadi orang yang kaya, sampean juga ingin menjadi orang yang kaya. Tapi kalau memang Allah tidak menghendaki hal tersebut, maka yang akan terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, doa ini adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian, aku akan mengijabah doa kalian. Yaitu siapa? Allah yang akan mengabulkannya. Minimal ketika kita doa, di situ ada nilai ibadah yang kita peroleh. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak doa dalam keseharian kita. Kenapa? Kita tidak tahu mana yang nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang diijabah oleh Allah itu adalah sesuai dengan apa yang terbaik untuk diri kita. Andaikan kita oleh Allah ditakdir menjadi orang alim, maka Allah, meskipun ketika kita berdoa kepada Allah kita meminta menjadi orang kaya, ini oleh Allah akan dimudahkan ke arah menjadi orang yang alim. Jalannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan menjadi seorang hamba yang tahu bahwa diri kita ini hamba, yang mana tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau nanti di akhirat kita benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang diselamatkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan semua keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, orang yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa talamidina syayikhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Wahyu dan juga tim Newsroom dari Perkasa FM pamit undur diri. Insyaallah kita akan berjumpa pada esok hari di tempat dan jam yang sama. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.